Pada tahun 2016, pemberitaan ramai dengan meninggalnya Putri Maluku tahun 2016 yang bernama Jan Trivenopetti. Jan meninggal pada usia 26 tahun karena penyakit asam lambung yang dideritanya. Sebelum meninggal, Jan sempat dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Publik figur lainnya yang harus menutup usia karena penyakit asam lambung adalah artis senior Didi Widiatmoko atau Didi Petet. Almarhum Didi Petet meninggal pada Jumat 15 Mei 2016 usai sholat subuh. Pemirsa Dr. Oz, penyakit asam lambung terdengar sangat umum dan sering dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat. Sebenarnya, seberapa bahayakah penyakit ini hingga dapat menyebabkan kematian? Penyakit asam lambung adalah kondisi yang ditandai dengan nyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar di dada akibat naiknya asam lambung menuju esofagus. Esofagus atau yang lebih dikenal dengan nama kerongkongan adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung. Dokter dari Divisi Gastroenterologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Cipto Mangunkusumo Ahri Fahrial Syam mengatakan naiknya asam lambung sebenarnya tidak langsung dapat menyebabkan kematian, melainkan mengakibatkan komplikasi organ lain dan berujung ke serangan jantung, stroke, pendarahan, serta infeksi. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit asam lambung dapat memicu penyakit lainnya yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Penyebab penyakit ini adalah tidak berfungsinya lever esophageal sphincter atau LES yang merupakan lingkaran otot pada bagian bawah kerongkongan. LES berfungsi sebagai pintu otomatis yang akan terbuka saat makanan atau minuman turun ke lambung. Setelah makanan masuk, LES akan menutup untuk mencegah asam dan makanan yang ada di lambung naik kembali ke kerongkongan. Jika LES menjadi longgar dan tidak menutup dengan baik, asam lambung akan keluar dari perut dan menyebabkan penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung ini berkaitan dengan faktor keturunan, stres, konsumsi obat-obatan tertentu, kelebihan berat badan, hiatus hernia, ibu hamil, gastroparesis, atau konsumsi makanan sehari-hari yang mengandung banyak lemak. Ketika asam lambung naik, jaringan di sepanjang dinding kerongkongan akan teriritasi oleh asam lambung. Akibatnya, kita akan mengalami heartburn atau sensasi panas atau nyeri di dada yang kadang-kadang menyebar hingga ke kerongkongan. Beberapa gejala penyakit asam lambung adalah mual dan muntah yang diikuti dengan perut kembung, lambung terasa perih, ulu hati sakit, tenggorokan panas dan perih, susah untuk menelan, sendawa, batuk kronis, dan radang tenggorokan. Apabila pemirsa di rumah mengalami gejala-gejala tersebut, ada baiknya segera cek ke dokter ya. Banyak yang menganggap bahwa penyakit asam lambung mudah disembuhkan. Tetapi ternyata tidak semudah itu loh pemirsa. Bahkan penyakit asam lambung dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan gigi. Jika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan serta mulut, ia dapat mengikis enamel gigi atau lapisan luar gigi yang keras. Akibatnya, gigi menjadi rusak tanpa kita sadari. Selain itu, asam lambung juga dapat menyebabkan kanker kerongkongan dan mengganggu jalur pernapasan. Penyakit asam lambung juga dapat memperparah penyakit asma, bahkan dapat menyebabkan sesak napas dan kesulitan bernapas. Jika secara tidak sengaja asam lambung naik dan tersedot saat bernapas. Masalah terakhir yang bisa disebabkan penyakit asam lambung adalah radang kerongkongan. Pemirsa Dr. Oz, penyakit asam lambung dapat dihindari dengan cara mengatur pola makan. Usahakan untuk memiliki jam makan yang sama setiap hari. Kemudian pemirsa, sebaiknya tidak makan 2 jam sebelum tidur karena hal tersebut dapat memicu asam naik ke tenggorokan. Tidur yang cukup dan batasi konsumsi kafein. Karena kandungan asam yang tinggi dalam kafein dapat menyebabkan berkurangnya kelemasan otot cincin kerongkongan atau esophageal sphincter sehingga memungkinkan asam lambung naik ke mulut. Batasi juga konsumsi makanan pedas, asam, dan berlemak karena bisa menimbulkan iritasi pada lambung dan membuat lambung menghasilkan asam lebih banyak sehingga menyebabkan rasa perih. Apabila pemirsa ternyata sudah memiliki riwayat asam lambung, beberapa tips berikut bisa untuk membantu mengobatinya.
Konsumsi obat yang mengandung antasida. Obat-obatan ini akan bekerja mengatasi gangguan lambung dan meringankan sakit perut. Perbanyak konsumsi buah-buahan seperti pisang dan apel. Hal ini dikarenakan buah pisang memiliki pH 5,6 yang sangat bagus untuk membantu meringankan gejala penyakit asam lambung. Dan juga buah apel yang dapat membantu untuk menetralkan asam lambung. Apel mengandung enzim alami yang membantu produksi mengekang asam lambung dalam tubuh dan menetralkan asam yang sudah ada. Serat apel sendiri akan memperlancar metabolisme pencernaan, membuka penyumbatan pada pencernaan yang terkadang dilepaskan melalui gas di dalam perut. Penderita penyakit asam lambung juga dapat mengonsumsi susu segar murni, karena susu mengandung kalsium yang sangat tinggi, membuat perut menjadi lebih nyaman, meningkatkan pH dalam saluran pencernaan, serta mengurangi kandungan asam lambung yang berlebihan. Nah, sekarang sudah tahu kan bahaya yang diakibatkan oleh penyakit asam lambung? Jangan dianggap remeh lagi ya. Ingin lancar saat melahirkan? Sering-sering melakukan senam hamil ya, karena banyak banget manfaatnya. Simak informasinya sesaat lagi.